Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Febriani, NPM 195101039, kelas E, semester 5, Prodi Ekonomi Syariah. Mata kuliah Metode Penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua yaitu ada research, artinya re kembali, source meneliti atau mencari, orang adalah orang yang melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu ada kontrak kuliah. Yang pertama, sistem kelas adalah materi dan diskusi. Yang kedua, materi diskusi wajib dirangkum dan dikirim. Yang ketiga, ada materi yang sudah dibagikan wajib di print copy. Dan yang keempat, tiap pertemuan ada poin keaktifan. Dan kelima, menggunakan Mendeley untuk manajemen sumber data. Selanjutnya, cara mendapatkan referensi dan cara mendapatkan ide atau topik judul. Cara mendapatkan referensi, yang pertama menggunakan Google Scholar, yang kedua menggunakan jurnal bahasa asing, yang ketiga menggunakan jurnal terdahulu. Selanjutnya yaitu note, yaitu wajib menggunakan referensi Mendeley, yang kedua perbanyak rujukan referensi jurnal dan buku bahasa asing, dan tiap paragraf menggunakan referensi yang berbeda, dan menggunakan body note. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak dalam paper biasanya terdiri dari 250-350 kata, memuat masalah, tujuan, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Dalam skripsi, biasanya abstrak dibuat dalam satu halaman. Ditulis dalam bahasa Inggris dan tetap ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Pendahuluan. Apakah pendahuluan? Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat dalam materi ini. Dalam skripsi, pendahuluan adalah bagian awal yang menyatakan maksud atau fenomena yang diangkat dalam penelitian. Pendahuluan terletak di bab 1, terdiri dari atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan, sistematika, kesimpulan. Perbedaan konsep dan pembahasan 1 dan 2. Dalam paper pendahuluan hanya memuat latar belakang masalah saja, sehingga dalam penyusunannya hanya memerlukan rangkuman dari berbagai jurnal, minimal 1 referensi. Untuk setiap paragrafnya yang berkaitan dengan deskripsi isu atau pendukung atas masalah yang hendak diangkat dalam penelitian, berfokus kepada membahas latar belakang masalahnya saja, sehingga poin isinya dapat berupa deskripsi tentang permasalahan, tujuan, mengapa permasalahan ini penting untuk dibahas. Dalam poin-poin pendahuluan tersebut harus memenuhi kriteria berupa dapat menunjukkan adanya masalah yang diteliti, argumentasi diperkuat dengan data dan teori singkat, serta ulasan singkat. Penelitian terdahulu dan syarat penelitian terdahulu. Dalam pendahuluan, masalah yang diangkat dalam berupa masalah secara umum dan masalah secara khusus. Selain itu, dalam pendahuluan, terutama khususnya pada pendahuluan skripsi, penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu yang tercantum. Dalam konsep dan pembahasan 1 lebih bersifat umum, yaitu berkenaan dengan judul penelitian. Sedangkan untuk konsep dari pembahasan 2 adalah worldview, etika bisnis perspektif Islam, atau etika perilaku konsumsi. Selanjutnya ada researchship. Researchship yaitu diartikan sebagai kesenjangan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu. Contoh, Fasa berpendapat bahwa konflik ini berdampak negatif terhadap pengaruh, menimbulkan kebangkrutan, menurunkan omset, meningkatkan angka pengangguran. Sedangkan Azhara berpendapat bahwa tingkat investasi menurun. Amelia mengungkapkan bahwa pada BSI tingkat investasi meningkat. Sopianti mengungkapkan bahwa karena COVID harga saham menurun, namun tingkat investasi meningkat. Dan sebagai perilaku investor menilai bahwa turunnya harga saham yang hanya sementara membuka peluang bagi mereka untuk membeli saham, dan ketika harga saham kembali naik maka saham akan dijual kembali. Hasil penelitian Azhara memiliki perbedaan pada hasil Amelia dan Sopianti. Selanjutnya, tata cara submit paper. Yang pertama, lihat file Excel yang diberikan dosen mencakup beberapa link, alamat email, dan kontak WhatsApp untuk mencapit jurnal. Kemudian, cek akreditasi jurnal yang dibuat. Apabila jurnal masih belum terakreditasi, maka pilihlah link dengan Sintak 456 karena dirasa lebih mudah dan sesuai.
waktu upload atau submit jurnal, yaitu lebih dari 2 atau 4 karena dirasa lebih baik. Lalu register data diri kita pada link Sinta yang akan kita tuju. Lalu setelah itu kita dapat mengupload artikel kita pada Sinta jurnal yang kita tuju. Setelah itu kita menunggu tanggapan dari pihak jurnal. Jika artikel kita sudah di ACC, maka kita tinggal melakukan revisi dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Namun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel seperti misalnya X1 tingkat suku bunga dan Y pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item, yaitu yang pertama teori dan konsep yang mendukung, kedua hasil penelitian terdahulu yang mendukung, dan yang ketiga hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung. Keempat, argumentasi dari contoh H1 tingkat suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Adapun hasil pengembangan hipotesis biasanya akan dimunculkan dalam bab 4 mengenai hasil dan pembahasan, di mana dalam bab tersebut akan ditemukan keempat item pengembangan hipotesis yang kemudian dari hasil yang didapat akan dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan lebih mendukung penelitian. Apabila hasil sesuai hipotesis, maka hipotesis dinyatakan diterima. Apabila tidak sesuai, maka hipotesis menyatakan ditolak. Notes: apabila dalam penelitian terdapat dua variabel X atau dependen, sedang variabel Y independen hanya satu, maka harus dibuat dua hipotesis, misalnya H1 dengan Y, H2 sama dengan X2 dengan Y. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.